Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di elektronika digital. Baik, kita lanjutkan lagi yaitu mengenai perhitungan ya. Diharapkan mahasiswa setelah menonton video ini, mahasiswa mampu merancang IC 555 sebagai stable ya. Yuk kita langsung saja masuk ke perhitungannya. Nah, untuk perhitungan stable, jadi ini mirip dengan kemarin ya, karena kita hari ini akan menggunakan dua fitur, charging dan discharging. Nanti kita akan gunakan dua buah rumus ini ya. Yang pertama untuk ketika kondisi charging dahulu. Nah, ketika kondisi charging, nah ini berbeda dengan sebelumnya ya. Kemarin kan kita hitung berapa sih waktu dari 0 sampai 2/3 VCC. Nah, karena sekarang akan kita hitung dari 1/3 sampai 2/3, kayaknya paling enak kita hitung dua-duanya, kemudian kita kurangi ya. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa sih waktu dari 0 sampai 2/3. Ini sama seperti kemarin ya, jadi saya langsung skip saja. Hasilnya adalah 1,1 RC ya. Nah, bagaimana nih kalau dari 0 sampai 1/3? Kalau 1/3 berarti kita masukkan 3 volt. Kemudian 9 pindah ruas, satunya pindah ruas, 1/3 dikurangi 1, negatif 2/3, negatifnya dicoret kiri kanan, kemudian saya len kan, biar ini bisa turun ya. Maka len 2/3 sama dengan negatif T per RC. Nah, bedanya sebenarnya cuma di sini saja ya, antara kalau kondisinya 1/3, maka dapatnya len 2/3 yang kita hitung ya. Nah, kalau kalian hitung len 2/3 itu dapatnya negatif 0,4 ya. Jadi kita bisa juga dapat nilai waktu pertamanya itu adalah 0,4 RC. Nah, sehingga waktu mulai dari 1/3 sampai ke 2/3 VCC kita tinggal kurangi saja ya. Nilainya sekitar 0,7 RC. Nah, sebenarnya ini adalah nilai pendekatan ya. Jadi kalau kita hitung langsung, ini sebenarnya negatif 1,1 ini kan juga pembulatan ya. Ini juga negatif 0,4 ini juga pembulatan ya. Kalau kalian hitung sampai 3 digit terakhir, ini sebenarnya nilainya adalah 0,6 sekian ya, 0,693 atau 6 sekian lah ya. Nah, kalian boleh pakai 0,7 saja, atau kalau kalian mau menggunakan perhitungan ini yang lebih detail silahkan saja. Nah, ini untuk kondisi ketika charging. Bagaimana ketika kondisi discharging? Yuk, kita pindah ke discharging ya. Persamaannya mirip-mirip ya, cuma bedanya nggak ada satu minnya saja. Nah, coba yuk kita hitung ketika mulai dari mana nih? Dari maksimum ya, atau dari maksimum sampai ke pertama dulu saja, ke 2/3 VCC ya. Dari maksimum ke 2/3 VCC itu seperti ini, 6 sama dengan 9E pangkat negatif T per RC, 9 yang pindah ruas, 6 dibagi 9, 2/3, 2/3 kita lenkan ya kiri kanan biar negatif T per RC-nya bisa turun. Dapatnya nilainya hampir sama ya, sama saja malahan ya, len 2/3 ya. Len 2/3 dapatnya negatif 0,4 ya. Dapatnya waktu pertamanya adalah 0,4 RC ya, sama ya, waktu pertamanya adalah 0,4 RC. Nah, berapa nih waktu keduanya? Ketika kondisinya 3 volt. Ya, kayaknya sih gampang ya. Waktunya juga sama ternyata ya, waktu keduanya juga sama 1,1 RC ya. Sehingga kita bisa dapat waktu dari 2/3 sampai ke 1/3 tinggal dikurangi saja ya. T2 dikurangi T1, dapatnya pun sama 0,7 RC. Nah, kalau di sini kita bisa kelihatan ya bahwa ternyata kondisi charging sama discharging itu sama ya. Persamaannya sama. Nah, kalau kalian perhatikan kan beda ternyata ya. Kalau coba yuk kita lihat. Kalau kita lihat di sini ya, kondisi charging sama discharging beda ya. Kenapa hasilnya berbeda ya? Nah, kalau kalian perhatikan di video sebelumnya, yang membedakan adalah nilai R-nya ya. Di sini menggunakan dua buah R ya, ada R1 dan R2. Sedangkan pada selanjutnya itu hanya menggunakan satu buah nilai R saja. Nah, sehingga kalau kita kembali ke sini perhitungannya,
Yang membedakan itu adalah R-nya saja. Ya. Nah, kalau gitu kita bisa dapat dua persamaan nih dari satu persamaan ini ya. Waktu ketika dia charging, ya itu menggunakan dua buah R ya, R1 ditambah R2. Sedangkan ketika kondisi discharging, itu kita hanya menggunakan nilai R2 saja. Nah, karena kita punya dua buah waktu, dan kita punya bentuknya bolak-balik ya, sesuatu yang periodik itu kita juga bisa hitung nilai periodenya ya. Nah, periodenya itu sebenarnya gampang saja, kita tinggal hitung waktu totalnya ya, waktu total charging dan discharging berapa. Karena nanti ketika sudah kondisi discharging kan akan charging lagi ya, berarti polanya itu adalah di sini ya. Nah, kalau kita punya periode, kita juga bisa hitung frekuensi ya. Nilai frekuensinya tinggal dibagi ya, 1 per periode atau 1 per T charging ditambah T discharging. Nah, yang terakhir adalah kita bisa hitung juga duty cycle-nya ya. Nah, bagi yang belum pernah tahu, duty cycle ini adalah perbandingan antara kondisi ketika dia berlogika 1 dengan total periodenya ya. Jadi, berapa lama sih dia kondisinya nyala dibandingkan kondisinya dia tidak nyala. Maaf, ini D-nya belum saya turunkan ya, maksudnya T-dis ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, perbandingannya sebenarnya berapa banyak nih? Kalau kita di sini bisa ya, klik kanan, properties, kita bisa lihat juga nilai duty cycle-nya ya. Kita bisa lihat nilai duty cycle-nya ternyata 6,7% ya. 6,7% itu berarti 2/3 ya. 2/3 waktunya, 2/3 periodenya itu digunakan ketika kondisinya 1 ya. Sedangkan 1/3-nya atau 33% lainnya itu ketika kondisi off ya, atau kondisinya 0 ya. Nah, berarti sudah sesuai ya, kita menggunakan dua buah resistor yang memang perbandingannya juga 2/1. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya bagaimana cara menghitung S-table beserta dengan duty cycle-nya, kemudian frekuensinya, dan periodenya. Baik, begitu untuk video ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.